Salam jumpa kembali dalam renungan harian GKI Kuitang, Jumat 24 September 2021. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25, yang demikian bunyinya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Bapak Ibu dan Saudara terus berada dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita seringkali senang untuk memuji atraksi atau pertunjukan yang kita sedang saksikan, apalagi yang kita anggap spektakuler, yang menarik perhatian kita gitu ya Bapak Ibu. Demikian juga dalam kehidupan kita, ada kalanya kita baru kagum dan mengingat untuk memuji-muji Tuhan ketika kita mengalami mukjizat dalam hidup ini. Namun sebaliknya, sulit bagi kita untuk memuji Tuhan di saat kita dalam keadaan terpuruk, di saat kita sedang dalam mengalami permasalahan hidup yang berat, pergumulan yang berat, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar bersama-sama meneladani Paulus dan juga Silas. Mereka yang berada dalam penjara, dan bukan itu saja, kaki mereka juga dipasung dengan kuat, dan mereka ditempatkan di ruang penjara yang paling tengah setelah sebelumnya mereka didera. Bukannya mereka menggerutu atau komplain kepada Tuhan, atau marah, atau ngambek dan lain sebagainya. Mereka justru berdoa dan memuji Tuhan. Dan Alkitab menuliskan bahwa terjadi gempa bumi yang hebat, dan pintu penjara terbuka, dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan serta menyembah Tuhan, maka kita juga meyakini pemulihan pasti terjadi. Segala belenggu yang mengikat kita akan terlepas. Ada kuasa dalam puji-pujian, ada kuasa dalam doa. Pemazmur juga berkata, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui doa, melalui pujian yang dinaikkan oleh Paulus dan juga Silas, terjadi peristiwa supranatural yang melepaskan belenggu mereka dan membuat mereka bisa keluar dari penjara. Namun tidak ada satu tahanan pun yang lari, karena hadirat Tuhan memenuhi tempat itu, dan kepala penjara beserta seluruh keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Yang dikatakan juga dalam Alkitab, seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada kuasa dalam doa, ada kuasa dalam pujian. Jangan lalai untuk melakukan doa, untuk menaikkan puji-pujian. Milikilah kebiasaan untuk memuji Tuhan. Milikilah kebiasaan untuk berdoa.
Ingatlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian. Puji-pujian membawa mukjizat dan kemenangan. Ketika juga Yosafat berperang melawan Bani Amon dan Bani Moab, Yosafat menempatkan para pemuji untuk menyanyikan nyanyian syukur bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan firman Tuhan berkata bahwa musuh Yosafat menjadi kocar-kacir dan saling bunuh satu sama lain. Tuhan yang menghadang Bani Amon dan Bani Moab, Tuhanlah yang berperang ganti Yosafat dan bangsa Yehuda. Tuhan juga akan berperang bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Selamat berefleksi untuk kita semua. Tuhan memberkati. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya hanya Engkau saja yang mampu meruntuhkan segala permasalahan kehidupan kami. Ajar kami untuk lebih lagi rajin berdoa, rajin memuji Tuhan. Karena kami percaya dengan kami memuji Tuhan, dengan kami berdoa, kuasa-Mu turun atas kami. Ya Bapa, inilah kami, sertai kami dimanapun kami saat ini melakukan aktivitas, pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.